Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di Kasa Gizi Channel yang saat ini sudah memasuki di bagian yang ke-9 untuk simulasi soal-soal PPK tahun 2022. Kita berharap semoga saudara termasuk orang yang nantinya lolos dalam PPK tahun ini, dan semoga bermanfaat soal-soal ini untuk sahabat-sahabat sekalian. Untuk yang baru saja bergabung, kita sudah di bagian ke-9. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kasa Gizi Channel. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, kita mulai dari soal yang nomor 1 di bagian yang ke-9, simulasi soal PPK tahun 2022. Kita ikuti nomor 1. Berikut ini merupakan Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 adalah: A. Hasyim Asyari, B. Hasyim Asyari, C. Idham Holik, D. Parsadan Harahap, dan E. Muhammad Afifuddin. Jangan terkecoh, sahabat-sahabat sekalian, jawaban A dan B ada Hasyim Asyari dan Hasyim Asyari. Jawabannya yang tepat adalah yang B, Hasyim Asyari. Kita bold teman-teman untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini prinsip penyelenggara pemilu sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah: A. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Mandiri, jujur, adil, dan terbuka. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, dan aksesibilitas. E. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, dan praktis. Kalau kita menilik di pasal 3, maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Kita tebalkan untuk mengingat jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor selanjutnya atau nomor 3. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali: A. Presiden dan wakil presiden, B. Pimpinan dan anggota DPR, C. Pimpinan dan anggota MPR, D. Pimpinan dan anggota DPD, E. Semua jawaban benar. Ini kalau kita lihat ada di pasal 170 ayat 1. Semuanya dari jawaban A sampai jawaban D ini adalah pengecualian, tidak harus mengundurkan diri, maka jawabannya adalah yang E. Semua jawaban benar. Coba kita cek nanti di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 170 ayat 1. Lanjut soal yang nomor 4. Siapa yang mempunyai kewenangan melantik dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden? A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. MPR, D. Hak angket dan interpelasi DPR, dan E. DPR. Jawabannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang C. Lanjut soal nomor 5. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan? A. Sistem kewarganegaraan, B. Sistem pemilu, C. Sistem negara dan pemerintahan, D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, E. Semua jawaban benar. Ini bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 37, yang tidak boleh dilakukan perubahan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau
Jawaban yang D. Soal nomor 6. Dalam pembukaan atau preambul UUD 1945, pernyataan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat terdapat pada alinea keberapa? A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, C. Alinea ketiga, D. Alinea keempat, dan E. Alinea yang kelima. Jawabannya adalah alinea yang keempat. Lanjut soal nomor 7. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga saat ini atau tahun 2022? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, dan E. 5 kali. Jadi sejak tahun 1999 sudah diamandemen atau dilakukan perubahan sejumlah 4 kali. Jawabannya adalah yang D. Soal yang nomor 8. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR menyangkut persoalan perubahan tentang masa jabatan presiden dan hak prerogatif presiden pada A. 19 Oktober 1999, B. 19 Oktober 2000, C. 19 Oktober 2001, D. 19 Oktober 2002, dan E. 19 Oktober tahun 2003. Jawabannya amandemen pertama sejak 19 Oktober tahun 1999. Jadi yang A. Ini nantinya akan ada amandemen 4 kali sampai pada tahun ini 2022. Soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan definisi pemilu adalah A. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, B. Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, C. Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, D. Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten, dan E. Pemilu untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Karena ini rezimnya adalah pemilihan umum, maka yang bukan merupakan definisi pemilu adalah yang E. Pemilu memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Karena ini termasuk pemilihan, bukan pemilu. Soal nomor 10. KPU menjalankan tugasnya secara A. hierarkis, B. berkelanjutan, C. konsisten, D. berkesinambungan, dan E. berkepastian. Ini bisa kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 7 yang betul adalah berkesinambungan atau jawabannya adalah yang D. Sahabat sekalian, kita lanjutkan di soal yang nomor 11. Apakah kepanjangan dari KPPS? A. Kelompok Panitia Pemungutan Suara, B. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara, C. Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara, D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, E. Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jawabannya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang D. Ini adalah kepanjangan dari KPPS. Lanjut soal nomor 12. Pelanggaran pidana pemilu akan ditangani oleh Bawaslu bersama Sentra Gakumdu yang merupakan singkatan dari A. Sentra Penegakan Hukum Pemilu Terpadu, B. Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu, C. Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu, D. Sentra Penegakan Hukum Pemilu Terpadu, dan E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jadi Sentra Gakumdu kepanjangannya adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau jawabannya adalah yang E. Kita tebalkan. Soal nomor 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdiri dari A. 573 pasal, B. 5 buku, C. 5 bagian, D. 6 lampiran, E. 380 halaman. Tentu saja harus melihat Undang-Undang 7
tahun 2017. Jawabannya adalah yang A, 573 pasal. Lanjut soal nomor 14. Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah atau TPD di setiap provinsi yang bersifat ad hoc. Berjumlah A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, E. 7 orang. Sahabat, ini bisa kita lihat di pasal 164 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah 4 orang atau yang B. Sahabat sekalian, kita lanjutkan di soal yang nomor 15. Jumlah peserta kampanye pemilu tahun 2024 dibatasi termasuk pertemuan terbatas. Berapa jumlah maksimal yang bisa dihadirkan saat kampanye di tingkat kabupaten atau kota? A. Paling banyak 500 orang, B. Paling banyak 700 orang, C. Paling banyak 1000 orang, D. Paling banyak 2000 orang, dan E. Paling banyak 3000 orang. Terkait dengan pertanyaan ini bisa kita baca di pasal 275 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jawabannya adalah paling banyak 1000 orang atau jawaban yang C. Lanjut soal nomor 16. Salah satu persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela kecuali. Kita bold kata kecuali untuk mempermudah kita menjawab soal yang nomor 16 ini. A. Judi, B. Pecandu narkotika, C. Mabuk, D. Zina, E. Tidak menepati janji politik. Ini bisa kita baca di pasal penjelasan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 169 huruf C. Jawabannya adalah tidak menepati janji politik, karena ini adalah pengecualian. Lanjut, soal nomor 17. Istilah pemilu lanjutan sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 431 adalah A. Pemilu untuk mengganti tahapan yang terhenti, B. Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan atau tahapan yang belum dilaksanakan, C. Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan yang tidak dapat dilaksanakan, D. Pemilu yang diulang karena adanya kerusuhan dan bencana alam, atau E. Pemilu yang ditunda karena alasan genting. Jawabannya adalah yang B, sesuai dengan pasal 431. Lanjut, soal nomor 18. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama A. 7 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota, B. 8 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota, C. 9 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota, D. 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota, atau E. 15 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Berdasarkan pasal 373 ayat 3, jawaban terkait dengan pemungutan suara ulang ada di jawaban yang D. 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya, soal nomor 19. Pernyataan di bawah ini semuanya tidak benar, kecuali. Lagi-lagi ada kalimat pengecoh kecuali di sini. Kita pull dulu, sahabat sekalian. A. Anggota Panwaslu Kelurahan atau desa adalah 3 orang. B. Anggota PPS adalah 2 orang. C. Pengawas TPS dibentuk 30 hari sebelum pemungutan suara. D. KPPS berjumlah 9 orang. E. Semua jawaban salah. Jadi A sampai D ini adalah tidak benar. Jadi pengecualiannya ada di yang E. Semua jawaban salah. Soal nomor 20. Salah satu bentuk pelanggaran pemilu adalah pemberian uang atau materi lainnya pada saat kampanye, termasuk jenis pelanggaran A. Perdata pemilu, B. Pidana pemilu, C. Sengketa pemilu, D. Administrasi pemilu, atau E. Pelanggaran lainnya.
Karena kaitannya dengan politik uang, maka ini sebenarnya termasuk jenis pelanggaran pidana pemilu atau yang B jawabannya. Kita poll. Oke, sahabat-sahabat sekalian, 20 soal sudah kita kaji bersama, kita bahas bersama. Semoga 20 soal ini termasuk di antara yang bakal keluar pada saat CAT PPK tahun 2022. Terima kasih, semoga bermanfaat.